Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, terutama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan ini, memberikan pula kemauan kita, memberikan pula bahkan kemampuan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka memenuhi rutin kita. Janji kita dengan Allah bahwa kita pada 2 minggu sekali, satu malam akan menuntut ilmu, talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sebetulnya sama dengan sholat. Kalau istilah-istilah dalam fikih itu talabul ilmi faridatun. Jadi kalau salat itu salat ada fardu, menuntut ilmu itu juga fardu. Sebab kalau orang salat tidak dengan ilmu itu tidak ada arti. Ilmu salat terutama. Jadi sama artinya. Sehingga dikata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Jadi majlis ta'lim ini sebetulnya wajib, wajib. Cuma orang menganggap itu tidak wajib. Yang wajib itu cuma salat baik dengan puasa kan. Padahal talabul ilmi itu kata Rasulullah faridatun. Karena kalau tanpa ilmu kita beragama itu masya Allah. Sekarang itu banyaknya agama ini dikecewakan orang, dilalaikan orang. Walaupun KTP-nya Islam, tapi tidak mempraktikkan Islam karena tidak punya ilmu tentang adilul Islam. Ini persoalan besar bagi kita. Jadi kita yang hadir ini alhamdulillah kita bertekad. Waalaikumsalam. Kita talabul ini menuntut ilmu. Di mana pada malam hari ini kita mengambil bahasan. Karena kita sudah bersepakat kalau dengan Pak Haji Halim menuntut ilmu itu membahas ilmu, kajian-kajian ilmu itu baik akidah maupun syariah maupun akhlak. Akidah, syariah, akhlak itu selalu kita punya moto atau topik yang dibahas itu tentang apa, sehingga masing-masing kita dapat memahami. Tidak hanya berterusan tapi tidak ada ujung pangkalnya. Itu gunanya ya. Kalau yang kemarin 2 minggu yang lalu ibu bapak masih ingat apa topiknya yang kita bahas? Ajal. Kematian itu adalah pasti datang ya, pasti mati, pasti datang. Kematian itu kalau tidak ajal terpantang mati. Jadi itu kita sudah pegang itu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, siapapun kita, berapapun usia kita, umur kita, kalau tidak ajal berpantang mati. Dan ada orang satu hari lahir dari perut ibunya tidak ada, itu ajal. Ada orang sudah 70-80 tahun sakit keras, nggak mati. Ada orang yang nggak sakit mati. Itu keimanan kita kemarin itu. Jadi jangan takut mati dan nggak usah. Kita hanya memang hidup ini menunggu mati. Tapi kapan kita tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu karena ajal kita tidak kapan. Itu rahasia Allah. Itu kaji kita ibu yang. Sekarang kita bahas pula tentang judul hukum syariat atau syariat Islam ini yang diwajibkan kepada umat Islam sedunia sejak mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, umatnya itu pasti mengandung maslahat untuk kita.
baik di dunia maupun di maslahat itu pasti ada. Syariat apapun yang diwajibkan kepada kita selaku manusia umat Islam itu pasti maslahat. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu maslahat itu apa, dan kita tidak tahu, kita tidak merasa. Ya, oleh karena itu sebelumnya mari kita sebagaimana biasa beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kemudian Allah memberikan pahala kepada kita dalam rangka tolak ukur. Mari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah minal khataya. Artinya, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesalahanku, itu semua kesalahan kecil, besar, lahir, batin, sengaja tidak sengaja, itu semua mohon ampun kepada Allah. Yang mana itu adalah ya Allah, zidni ilman nafi'an. Dengan talabul ilmi mudah-mudahan Allah membukakan hatiku sehingga ilmuku setiap minggu bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu doa itu. Ya, kemudian yang kedua adalah ya Allah, Engkau menerima semua amalan, terima amalanku, jangan Engkau campakkan amalan. Kemudian rezeki yang kubutuhkan untuk hidup di dunia ini, fasilitas rezeki, mohon ya Allah diberikan yang lapang, jangan susah, jangan. Terakhir, tobatku ya Allah, terimalah tobatku sebagai tobatan nasuh. Nah, itu makna yang kita baca, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena itu ibu-ibu bapak harus hafal itu. Itu jangan dibaca setiap minggu, 2 minggu sekali aja. Sering itu dibaca. Serang bikin sambal sambil gulai juga baca ya, tidak apa-apa. Istighfar. Ibu bapak hafal itu ya? Hafal ya? Hafal? Coba lagi. Allah memanggil malaikat. Malaikat. Jadi Allah membanggakan kepada malaikat. Apa? Kenapa dibanggakan? Karena kita manusia itu tidak tahu nanti di akhirat itu apa. Apa itu surga? Apa itu neraka? Apa itu timbangan dosa? Kita kan nggak tahu nih. Kalau malaikat dia tahu.
Dia sudah lihat neraka malaikat. Dia sudah tahu surga. Makanya dia tunduk kepada Allah. Kalau kita manusia nggak tahu. Tapi kenapa kita taat dan takut kepada Allah? Kenapa kita menjadi orang yang taat? Itu Allah banggakan kepada Allah. Kalau istilahnya, kalau bahasa Sundanya, kalau kamu lihat takut, mau, karena kita lihat hasilnya kan. Kalau orang tidak tahu, ya itu dibanggakan. Kita ini sebagai orang dulu. Sekarang malaikat hadir. Malaikat hadir pada majelis taklim di kita. Cuma kita tidak melihat. Orang halus. Kita orang manusia makhluk yang asal tidak halus seperti malaikat yang diciptakan oleh Allah dari rohnya Allah. Ya, itu untuk penekanan saja kepada ibu dan bapak-bapak. Rajin, selalu dimanapun rajin. Menjadi suatu pekerjaan akhirat kita. Talabul ilmi. Ada satu hadis saya ingin menyampaikan karena inilah gunanya saya datang jauh-jauh dari Cianjur itu 2-3 jam. Saya itu sebetulnya mohon maaf, kemarin ibu istrinya datang capek ya, karena dari Sumatera kemarin 5 hari 5 malam di Sumatera, pesawat baru datang ke Padang. Sebetulnya kita itu sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah, umat Muhammad itu dipuji oleh Rasulullah 7 kali. Apa? 7 kali. Hai jamaah alimah, kamu gini, antum gini, bagus, baik. Itu kata Rasulullah kepada kita ini yang hadir dan percaya mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang hidup bersama aku, hadir bersama dan melihat wajahku, tahu tentang keadaanku, aku bilang sama dia hanya baik berapa? Hanya 1 kali. Bagus. Sahabatku, bagus. Tapi orang seperti Al-Hikmah ini, jamaah di dusun ini, di kampung Cikari ini, Al-Hikmah ini, Rasulullah bilang berapa kali? Bagus. Panjang tuh, bagus. 7 kali. Kenapa? Rasul mengatakan tuba liman ra'ani arratan. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi ta'amarati. Amat baiklah bagi orang yang bersamaku melihat aku bilang sama mereka bagus, baik 1 kali, puji. Tapi bagi orang yang tidak melihat aku, tapi beriman kepada aku, yakin dia bahwa aku Rasulullah, kata beliau. Berapa kali Rasul mengucapkan pujian? 7. Jadi gak bangga kita jadi orang mukmin tuh. Kan gak bangga kita menjadi orang taat, bangga. Ya. Dasarnya pengajian kita malam ini yaitu surat Yunus. Surat ke-10 Yunus ayat ke-57. Mangga silakan dibaca yang memegang Al-Quran. Karena kita ini majelis Al-Quran. Jadi harus setiap pengajian harus bisa yang baca Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, mangga. Surat Yunus ayat 57. Surat ke-10. Sadaqallah. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah aku berikan kepada kalian mau'izah, suatu pelajaran dari Tuhan kalian untuk sebagai obat dalam dada dan merupakan petunjuk dan rahmat dan maslahat. Jadi aku berikan syariat ini, kata Allah, kepada kalian wahai umatku, wahai hambaku,
Semua itu mempunyai hudan dan rahmat dan maslahat. Mempunyai maslahat untuk dirimu sendiri secara pribadi maupun untuk masyarakat. Jadi syariat itu kan ada yang dilaksanakan untuk pribadi. Contohnya apa? Seperti salat, ya kan? Saum. Itu untuk pribadi. Tapi ada juga untuk beramai untuk orang banyak. Itu maslahat itu untuk pribadi dan untuk orang banyak. Seperti ini nih. Kita mengajar ilmu walaupun satu ayat kepada jamaah bermanfaat untuk jamaah, untuk orang lain, untuk orang banyak. Datang berjamaah, salat berjamaah di masjid, itu ada masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah untuk diri sendiri dan untuk orang banyak. Sebagai apa? Silaturahim. Ya kan? Nah. Kalau tidak datang si Anu salah satu, kita bertanya, kemana si Anu? Nah, sekarang, kemana Pak Ahmad? Kan kita nanya, tidak ada dia Pak Ahmad. Ya kan? Nah, kalau ada kita nggak nanya, itu sebagai silaturahim. Ya, di maslahat itu ada yang diterima itu syariat itu bermaslahat, ada yang diterima untuk sendiri dan untuk orang banyak, dan juga masalah itu diterima di dunia ini dan juga untuk dia di akhirat. Itulah disebut dengan pahala. Jadi kalau kita mengerjakan syariat dan kita mempraktekkan akidah, mempraktekkan syariat dan akhlak kita akhlak yang mulia, itu maslahatnya untuk diri kita di dunia ada, dan nanti di akhirat apalagi itu merupakan pahala. Hanya ada masalah itu apa? Tidak kita ketahui. Hanya kemudian mungkin diketahui setelah ada, dirasakan manfaatnya. Kadang-kadang kita hanya mempraktekkan saja tapi tidak tahu apa yang maslahat bagi kita. Seperti salat ini. Salat ini perintahnya apa? Aqimus shalah, dirikan tegakkan salat. Tidak buatlah salat, tidak. Tegakkan salat, dirikan salat, maksudnya berdiri salat. Tidak, dalam ayat itu tidak waf'alus shalah, tidak. Kerjakan, buatlah salat, tidak, tapi tegakkan. Kalau orang tegak berdiri dengan apa? Kalau tegak berdiri pakai apa? Pakai kaki. Ada orang tegak berdiri pakai tangan? Tidak, pakai kaki. Nah, kaki-kaki yang kita bawa ini, berapa kali sehari semalam kita bawa dia tegak? 5 kali. 5 kali, 5 waktu. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Semuanya 17 rakaat. Menurut ahli saraf kaki ini, kalau 2 minggu dia tidak bergerak, kaki ini tidak digerakkan, tidak duduk, tidak tegak, tidak berdiri, tidak bergerak, dia itu akan lemah. Kaki itu katanya akan lemah kaki itu. Kalau dia lemah, apalagi sudah usia 50-60 ke atas, kalau sakit tulang ini, orang sudah bilang nyari apa? Nyari cangkeng apa itu? Nyari cangkeng apa? Apa itu? Nyari cangkeng itu apa? Apa? Cangkeng. Itu apa itu? Sakit apa itu? Oh, pegal ya. Yang pegal apa? Kaki kan? Lah iya, itu mak lutut ini maksudnya itu ya, lutut ini loh. Jadi ada orang yang dirondong di kursi itu 50-60, saya lihat tuh kalau dan apa? Ini sakit kaki, nyari jantung apa? Sakit kaki. Kenapa? Gak tahu nih, kena rematik apa. Sebetulnya itu bukan rematik. Maslahat daripada salat itu tidak dapat oleh dia. Nah, kita itu 17 kali dibawa turun naik. Itu kaki ini semua adalah bertahan daripada kekuatan tubuh. Makin besar berat orang itu, makin beratnya itu kaki tanggung jawabnya luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu terutama juga nih, yang muda-muda yang ini, jangan biar itu kaki tidak bergerak.
Bekalan itu kalau orang jalan pagi, kaki jalan pagi itu lebih bagus tuh, karena dia buat. Nanti kalau dia sakit, satu kali susah sembuhnya, lama sembuh. Nah itulah makanya dikatakan Al-Quran, aqimus salah, tegakkan salat. Salat itu berdiri. Nah bapak ibu yang datang ke sini karena kaki bisa dibawa jalan berdiri, itu maslahat. Itu maslahat salat. 17 kali dalam sehari semalam ini bergerak terus. Nah, itu maka disebut dalam Quran aqimus salat. Nah, itu kita rasakan dan sekarang baru diketahui maslahatnya. Makanya Rasulullah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah perbuatan diri Rasulullah itu apapun yang beliau laksanakan sebagai sunnah itu uswah. Suri toladan ya. Saum, puasa. Syariat bukan itu. Syariat kan saum itu syariat. Dinul Islam. Syariat ibadah saum. Orang puasa menurut maslahat yang ditemukan oleh ahli-ahli kedokteran sekarang baru terungkap pada abad ke-20 ini. Orang puasa itu sehat. Sehingga Rasulullah sudah mengucapkan dulu 14 abad yang lalu, apa kata beliau? Sumu tasyihu. Rajinlah kalian puasa. Apa puasa wajib, apa puasa sunat, banyak-banyaklah puasa. Ini jangan puasa sekali setahun aja. Kalau nggak Ramadan nggak puasa. Puasa Senin Kamis puasa. Puasa hari putih puasa 13, 14, 15. Ya kan? Puasa Syawal puasa. Supaya membuat maslahat dapat kita apa? Sehat. Kenapa bisa puasa sehat? Karena menurut ilmu kedokteran, ilmu geologi, ilmu humanisme, ilmu neurologi manusia, bahwa kalau seorang yang 8 jam tidak makan, tidak minum, tidak isi perutnya, seseorang manusia, itu banyak sel-sel tubuhnya yang mati, katanya. Mati, dia menjadi racun di dalam tubuh. Tapi ada sel-sel yang masih hidup yang tidak mati, yang membutuhkan makanan. Nah, apa yang dia makan dari sel yang hidup? Yang dia makan adalah sel-sel yang mati. Dia makan, sehingga ibarat menyapu dalam perut, bersih perutnya. Makanya orang puasa itu yang rajin ya sehat. Orang yang sering puasa badannya insya Allah sehat, karena ada maslahat di situ. Jadi jangan ibu-ibu anggap itu. Malah ada kemarin yang bercerita, katanya itu almarhum presiden yang keberapa ini, katanya berganti hari, kata ceritanya gitu. Ternyata beliau memang sehat ya, kecil-kecil badannya, tapi lincah sehat, karena hari ganti puasa. Malah puasa Daud katanya puasa Daud, hari puasa besok berbuka, lusa puasa besok berbuka terus. Nah kalau kita kadang-kadang Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa, apalagi bulan. Jadi kalau orang banyak melakukan ibadah syariat puasa, masalahnya adalah sehat badan, insya Allah sehat. Itu pernah dipraktikkan oleh kita, ya benar. Itu ya, dikaji kita sekarang adalah bahwa syariah, ibadah, akidah, akhlak yang berdasarkan syariat Islam, kalau diamalkan, dipraktikkan, itu membawa maslahat, mengandung maslahat. Hukum juga begitu, hukum. Kalau hukum syariat, kalau orang mencuri gimana? Saya pengetahuan ibu bapak. Kalau ada orang mencuri, korupsi, hukumnya apa? Potong tangannya. Sekarang enggak. Kalau orang mencuri, dihukum penjara, dikurangi, potong tangan. Memang kedengarannya tuh, gimana potong tangan? Tapi itu Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan merampok, mencuri, mengkorupsi uang negara. Katakan itu sekarang korupsi kan ramai nih.
Ya, yang bukan hak dia diambil itu kan mencuri tuh. Yang bukan gaji dia diambil itu kan mencuri itu. Itu dia harus potong tangan. Pak tahu aja rumah, potong kedua tangan. Terus kalau di Arab kan gitu, orang pencuri potong. Itu masalah tidak? Masalah. Makanya dia tidak akan mencuri lagi, tidak ada lagi, aman orang. Cuma kan kita nggak mau menjalankan itu, nggak mau. Sistem hukumnya kita dikatakan bukan hukum negara Islam, nggak mau. Jadi nggak dapat masalah. Makanya orang korupsi itu masuk penjara, lepas korupsi lagi, besok korupsi lagi, besok korupsi lagi, sampai mati dia korupsi, kerjanya itu aja, menghabisin uang negara, menghabisin uang rakyat. Pencuri juga begitu, masuk penjara, pulang mencuri lagi. Karena tidak kapok, karena nggak dipotong tangannya, cuma dipotong. Dengan apa mencuri? Nggak bisa hitung haji. Itu masalah hati. Itu yang kaji kita. Membunuh. Apabila seseorang membunuh orang dengan sengaja, qisas, bunuh jadi dia, hukuman mati. Jadi kalau seorang membunuh orang lain dengan sengaja, dengan berencana, tanpa sebab, hukumannya adalah hukuman mati, qisas. Kan begitu dalam Al-Quran. Tapi kita dilaksanakan itu. Malah ada pembunuh yang kemarin terkenal terletus, siapa namanya itu, yang di polisi itu kan terkenal membunuh tuh. Dalam malam membunuh dengan sengaja. Ini aja kalau kita dengar ceritanya tuh, saya sebut namanya, kita semua udah tahu kan. Hukum mati oleh pengadilan kan, tidak hukum mati, bisa bebas mati. Naik ke Mahkamah Agung, berubah hukumannya, tidak jadi hukuman mati, hukuman seumur hidup. Itu tidak berlaku saat itu karena tidak diperlakukan hukum Allah. Padahal masalahnya itu belum mati sudah. Yang membunuh bunuh lagi, sampai yang bunuh lagi. Itu syariat. Kita berbicara tentang ya ngeri-ngeri sedap ya. Itu. Begitu. Sekarang dalam kita, kembali kita kepada kita. Apa ibu bapak yang tahu selama ibu bapak menjadi orang muslim sampai sekarang, dari balik sampai sekarang, praktek apa yang ibu lakukan, bapak lakukan saja, itu bapak rasakan masalahnya? Ada nggak? Coba jawab. Kalau ada, kemukakan. Apa saja syariah ibadah kamu? Ada. Salat katakan. Atau sebelum salat berwudu. Syariah kan? Kemarin saya sudah ceritakan di sini maslahatnya berwudu. Apa itu? Salah satu diantaranya apa? Apa? Ya, apa itu? Yang syariatnya apa? Wudunya apa? Apa itu lakukan? Nah, istinsak memasukkan air ke hidung. Bisa sampai sakit benak-benak kepala. Apa masalahnya? Terhindar daripada penyakit stroke, terhindar daripada migren, terhindar daripada penyakit sakit kepala. Kalau orang setiap berwudu dia hisap itu air istinsak sebagaimana Rasulullah mengajarkan, maka sakit kepalanya, migrennya, sakit stroke-nya berbulan-bulan. Nah itu pernah juga saudara saya di tempat itu, dia katakan, iya Pak Haji, so selama ini yang saya keluhkan itu sakit sebelah sakit kepala. Sejak Pak dibilang, sejak saya lakukan itu istinsak berwudu, melaksanakan syariat Islam, ternyata benar. Itu maslahat yang dirasakan secara langsung di itu beristinsak. Salat, Rasul menganjurkan agar salat itu sujudnya paling tidak sujud terakhir lama.
ya kan? Lama. Apa maslahatnya itu sujud terakhir lama? Hah? Penyembuhan otak, dan ada salah satu saraf di otak ini ditemukan oleh ahli Jepang, dokter Jepang. Ada salah satu saraf di otak ini tidak bisa dialiri oleh darah, sama sekali nggak pernah dia darah kering. Ternyata dialiri oleh darah ketika orang sujud. Makin lama dia sujud, maslahatnya otaknya makin cerdas, pikunnya itu hilang. Karena saraf yang tadi satu itu dialiri oleh darah, karena tinggi jantung di bawah kepala. Jantung di atas, kalau orang sujud kan jantung di atas. Coba ibu bapak sujud, jantung kan lebih tinggi dada kita, kepala di bawah. Nah itu dialiri. Itu maslahat yang sebenarnya kalau kita kaji-kaji luar biasa. Itu hanya sebagian kecil yang kita temukan, yang kita ketahui. Oleh karena itu ibu bapak, lama kalau sujud supaya mendapat maslahat itu. Jangan sujud kayak kikir-kikir air saja. Kalau perlu semua salah, mulai dari takbir sampai rukuk, sampai sujud, sampai i'tidal itu tepat dan lama. Makin lama dilakukan itu, maslahat kita makin kita banyak kita. Rukuk juga demikian. Rukuk dan sujud itu luar biasa. Rukuk juga apa? Cuma kita kadang-kadang karena kita merupakan satu yang rutin, saya sudah pernah, saya temukan apa yang dikatakan dan ditemukan maslahat, kita coba, ternyata tidak bisa tertolak. Benar apa yang dikatakan Rasul menganjurkan, apabila kalian salatlah dengan tumakninah, hati kalian akan tenang, khusyuk kalian akan datang, ibadah kalian akan diterima, maslahatnya akan diterima. Oleh karena itu jangan jadi beban. Zikir juga demikian, zikir. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fasakkir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Para orang yang zikir, tatma'innul qulub. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam waktu sepertiga malam, jika ibu bapak kita hidup, kita susah, problem kita banyak masalah. Cobalah pada malam sepertiga malam ibu bangun jam 3 atau setengah 4 atau jam setengah 3, bapak ambil wudhu, sempurnakan wudhu, basuh muka dengan sempurna, basuh tangan dengan sempurna, istighfar juga jangan ketinggalan tadi itu, sampai basuh kaki dengan sempurna. Kalau perlu baca doa, lalu takbir salat itu, konsentrasi menghadap Allah. Luar biasa tatma'innul qulub. Allah seolah-olah berdiri di depan kita. Apa kata Allah? Aku datang kepada hamba-Ku sepertiga malam tadi. Aku duduk di depan dia, kata Allah. Aku tungguin dia. Kalau dia berdoa, aku kabulkan. Kalau dia mau ampun, aku ampun. Dalam hadis kursi dikatakan begitu. Yanzilu rabbukum ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Allah turun Tuhanmu kepada kalian. Yanzilu rabbukum ke langit dunia, ke dunia ini Allah turun mendekati hambanya yang sedang sujud tahajud malam. Nah, mintalah kepadaku. Kamu mohon apa? Minta. Aku kabulkan doa dalam tahajud. Jadi kalau orang rajin tahajud, rajin dia bangun malam, yang itu hatinya dan hidupnya akan legowo, tenang. Hidupnya dicukupkan oleh Allah. Paling tidak perasaan dan hatinya tentram menghadapi semua cobaan. Karena dilindungi dan dikasih. Itu maslahat orang yang tahajud. Apalagi yang 6 amal yang hari-hari kita putar. Sedekah juga demikian. Sedekah malah dapat menyembuhkan penyakit dan menolak bala, bahkan menolak kematian. Sedekah, ya kan, masalah ini. Ingat cerita orang yang mau meninggal di rumah sakit, lalu anaknya kelihatan kucing di kardus, dia kasih makan kucing, terus sedekah, kan? Ibunya nggak jadi mati.
Tapi ilmu kita itu tadi ya, karena belum aja. Tapi itu syariahnya sedekah menolak bala. Kalau orang rajin bersedekah menolak bala yang akan datang. Itu sedekah. Innal hasanat yuzhibus sayyi'at. Sedekah akan menghindarkan orang daripada sayyi'ah, keburukan. Bisa saja orang itu sehat, walaupun dia buta, walaupun dia sakit, karena dia rajin bersedekah. Jadi semua syariat ini kembali kepada judul kita pada malam hari ini adalah semua syariat yang diberikan kepada manusia, terutama Islam yang menyatakan itu mengandung masalah. Hanya kadang kita tahu masalahnya, kadang-kadang tidak tahu. Tapi masalah itu tetap ada. Tidak mungkin Allah mewajibkan kepada kita syariat kalau tanpa masalah. Seperti ayat tadi mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum mau'izatun lil mu'minin hudan wa rahmah. Hidayah dan rahmat. Hidayah dan rahmat itu adalah mencegah daripada keburukan, menarik kemanfaatan. Itu namanya masalah. Insya Allah ya, ibu bapak, insya Allah bahwa kita nanti sebagai orang Islam, kalau ada syariat yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, laksanakan agar kita mendapatkan maslahat di dunia, maslahat di dunia, maslahat itu tadi. Orang yang gemar dan rajin dia berpuasa sunnah, kalau sunnah puasa wajib juga apalagi, maka insya Allah maslahatnya akan sehat, jasmani dan rohaninya akan sehat. Itu salah satu salah kita. Jadi mulai malam ini saya ingin jamaah al-hikmah memperbaiki mutu kualitas salat. Beda dengan jamaah. Beda. Jangan salat itu jadi beban. Kalau jadi beban, ya salatnya mau cepat mau selesai. Padahal salat sendiri itu adalah maslahat untuk menghadap Allah. Apa yang kita mau, di situ kita bisikkan. Sujud terakhir apalagi. Jadi kalau Bapak dianjurkan oleh Rasulullah, mintalah waktu kamu sujud terakhir, minta apa yang kamu minta, mangga, bahasa naon, mangga, bahasa Sunda, mangga, bahasa Indonesia, Allah tahu. Jadi jangan subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, jangan itu saja, minta apa yang mau minta. Biar lama, apalagi kalau sendiri. Kalau sendiri kan nggak ada orang yang ini. Mau lama sujud mungkin lama mana. Nah praktekkan itu juga bacaan salat itu. Dudukkan pada bacaannya. Tepatkan, selesaikan, jangan sampai berlari. Al-Fatihah juga demikian, selesaikan. Baca ruku i'tidal, mutmainah. Alangkah enaknya Bapak rangka suatu pemaknanya luar biasa. Karena kesempatan menghadap itu, makanya itu namakan azan panggilan menghadap Allah. Hayya 'alas shalah. Itu kan panggilan. Hei mari salat. Itu kan panggilan menghadap Allah. Masalahnya itu pengertian kita dalam beragama mestinya seperti itu. Karena jadi beragama itu syariat jangan cuma rutinitas, tapi kita usahakan berkualitas. Ke depan itu berkualitas. Salat itu jangan salat orang awam, salat orang soleh. Udah lama kita itu kan, beberapa tahun Bapak Ibu kan nggak ada yang umur 10 tahun, 15 tahun sudah berlanjut. Masa salatnya masih gitu-gitu? Saya kasihan. Salat yang benar, salat yang bermakna, itulah salat yang diterima oleh Allah dan masalahnya pada diri kita. Demikian kan? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Tapi kesimpulannya itu tadi, pada pagi malam hari ini adalah kepada masjid jamaah luar biasa mendapatkan bahwa kita tahu syariat yang diwajibkan kepada kita dalam agama Islam apapun bentuknya. Zikir sekalipun juga syariat diajarkan kepada kita, itu hikmahnya, masalahnya ada. Cuma itu kadang-kadang kita dapat, dan jangan masalah dipikir dengan akal, tidak bisa. Masalah itu dari Allah, tidak bisa kita dengan akal mengira-ngira, tidak bisa. Kalau kita pikir dengan akal nanti jadi lain dia. Seperti orang tadi,
Menurut akal kalau orang mencuri potong tangan, menurut akal kan tidak terima itu. Luar biasa. Jadi cacat orang. Tapi kalau masalah Allah yang tahu, karena Allah lebih tahu hukum yang diberikan Allah kepada kita itu pasti maslahat. Cuma kita tidak menerima karena menurut pikiran kita itu tidak pas. Karena itu maslahat jangan dibawa dengan akal, tapi dibawa dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Bersedia kita merubah tentang tata cara ibadah kita? Bersedia? Insya Allah dengan ilmu yang kita berikan, mulailah. Sekarang mulai, jangan tunggu lagi kapan. Apa yang dapat ilmu kita tuntut, kita praktik. Ini sudah banyak ilmu. Kalau saya lihat judul-judul di buku saya dalam satu mak sudah tinggi sekali. Ini nanti masuk lagi masuk buku. Kalau ditulis mungkin bukunya udah tebal. Cuma kita tidak ahli menulis, cuma ahli cerita. Baik Bu ya, mudah-mudahan pada hikmah selalu kita berdoa semua. Saya mendoakan jamaah saya semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kemampuan, dan terutama Allah berikan rezeki kehidupan kita. Rezeki itu bukan hanya rezeki berupa uang, tapi rezeki sehat itu juga rezeki. Yang penting itu malah sehat. Ya, banyak rezeki tapi sakit-sakit. Mana ibu pilih bapak? Bapak banyak rezekinya kaya, tapi sakit-sakit. Ini sakit, itu sakit, makan terbatas. Tapi orang kaya. Tapi miskin, makannya enak, tidurnya nyenyak, ke masjid mampu, ketawa bisa, senyum bisa. Tapi miskin. Pilih yang ini. Pilih orang yang tepat. Ini. Assalamualaikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Insyaallah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan, kita dalam keadaan sehat walafiat, ada waktu. Saya juga mohon doa kita bersama supaya selalu sehat. Kadang-kadang sekarang sudah mulai buat mobil sendiri itu, tadi sudah mulai apa? Black dia, karena saya sudah 71 Pak, usia 71 tahun sekarang. Besok Februari 2024 72. Jadi kayaknya itu sendiri itu sudah mulai blank. Seperti hilang gitu. Apakah masih mampu lagi Allah? Tapi saya yakin kalau saya berniat untuk pergi ke Al-Hikmah dan Islam ini dakwah, walaupun saya bisa sedikit, mungkin Allah berikan kemampuan. Karena cuma itu modalnya, dakwahnya, gunanya untuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.